Karena kedewasaan itu kan bukan bicara tentang usia, tapi kan pilihan, prosesnya dia. proses dan pilihan. Kedewasaan itu dilihat dari bagaimana dia menerima sebuah tanggung jawab. Gitu. Jadi ada orang tua nih, kan seringkali gede, anak cilik, sudah besar kayak anak kecil. Tapi ada anak kecil dewasa ya anak itu, ya, gitu ya. Dewasa sebelum waktunya, udah dewasa. Nah, nih. Jadi ada orang dewasa yang ketika ada masalah dia lari, dia ngomong seperti ini. Jadi kayak anak kecil aja gitu. Tapi ada anak kecil yang dia ini maaf ya, karena dia mau membantu mamanya, karena membantu orang tuanya dan adik-adiknya, dia jualan. Buat apa kamu jualan? Iya, untuk bantu ini. Coba pikiran kita pasti dia sudah dewasa. Karena apa? Dia sudah menerima sebuah tanggung jawab membantu orang tuanya dan adik-adiknya. Tapi yang di usia yang lebih besar itu ndak mau apa-apa, gitu. Nah, berarti dengan kata lain, kenapa orang tua bisa melihat anak itu tidak dewasa? Ya juga respon dari anak-anaknya. Gitu. Coba kalau kalian yang anak-anak, oke lah, aku berusaha. Dari mana dulu? Dari kamarku dulu aja lah, gitu. Bagaimana aku membersihkan kamar ketika aku bangun tidur. Kemudian aku mencuci baju dalam dari awal dulu. Kemudian apa hal-hal yang seharusnya itu dilakukan. Orang tua kayak ini sudah mulai dewasa ini. Gitu. Itu sih, itu dari pandangan kita sebagai orang tua. Gitu sih. Tapi ini sih Kak, maksudnya kan kalau itu kan dalam artian sudut pandang bahwa orang tuanya masih lengkap atau mungkin mereka hubungannya baik sama orang tua gitu kan. Tapi kan ada juga fenomena dan banyak anak-anak juga ngalamin tentang keluarganya yang dalam tanda kutip broken kayak gitu. Akhirnya menyebabkan papanya di mana, mamanya di mana, dan akhirnya itu membuat anak itu ngerasa, kok gini ya hidupku. Jadi kayak seolah-olah menyalahkan orang tua, menyalahkan Tuhan, dan akhirnya anak-anak itu membuat gap yang sungguh sangat jauh gitu ke papanya nggak enak, ke mamanya nggak enak. Akhirnya larinya ke hal-hal yang negatif, ke narkoba, ke teman-teman yang buruk, ke free sex dan semuanya, karena kurangnya perhatian dari orang tua dalam kayak gitu. Nah, menurut Kak Heru, sudut pandangnya Kak Heru gimana dalam fenomena yang kayak gitu? Kebetulan saya sama istri ini kok sering diberikan anak-anak, maaf ya dalam tanda kutip, itu yang seperti itu, broken gitu itu. Nah, saya melihat gini, kalau kalian nonton nih, kebetulan Tuhan taruh kemudian kalian nonton segmen ini, gini, justru coba kalian jangan, itu kan tindakan yang yang anak-anak tersebut itu kan melampiaskan kemarahannya, ketidakpuasannya gitu loh. Coba berpikir kita disetting untuk dibaliknya itu. Berarti aku ini diuji sama Tuhan lewat keadaan seperti ini untuk aku ini lebih dewasa, untuk aku ini lebih kuat. Yang lainnya layak, dia bahagia karena orang tuanya sudah lengkap. Kalau aku layak nggak bahagia, tapi aku lebih bisa untuk di atasnya mereka kalau aku bahagia. Gitu. Di atas rata-rata gitu. Coba di setting seperti itu, karena tidak ada ujian, tidak ada pencobaan itu lepas dari Tuhan gitu. Nah, jadi saya memberikan masukan pada teman-teman yang mungkin kalian saat ini posisi diizinkan Tuhan, karena itu bukan salah kalian, itu salah dari orang tua kalian yang pisah, yang broken. Kemudian jangan melampiaskan, jangan mengekspresikan itu berlebihan dan sebagai tanda protes. Ya sudahlah, aku nggak ada contoh yang baik kok, ngapain aku hidup baik. Jangan seperti itu. Tuhan itu menaruh kalian di dunia ini pasti kan ada satu maksud gitu loh. Apakah itu seizin Tuhan? Saya bilang iya. Apakah Tuhan sengaja? Tidak. Tapi seizin Tuhan. Dan Tuhan itu sempurna. Tuhan itu tahu apa yang terbaik. Tidak ada anak-anaknya yang minta roti dikasih batu. Nggak mungkin dikasih yang jelek-jelek. Jadi ada satu hal yang positif. Hanya saja kita posisinya. Saya merasakan itu. Saya merasakan bagaimana kalau anak itu orang tuanya broken, karena bertahun-tahun saya hidup dengan anak-anak yang seperti itu, yang akhirnya maaf dan tanda kutip lebih liar gitu ya, lebih liar gitu. Jadi ayolah,
masa sih kalian nggak bisa, justru mungkin dari melihat kalian ini baik, orang tua kalian bisa bersatu lagi. Iya. Bonus, Ya. nggak ada yang tahu. Amin. Jadi jangan patah dengan ya sudahlah aku rusak, ya sudah orang tua aku seperti itu. Terus kemudian ya salahnya mereka Orang tua, ya. gitu. Tapi kan kalian kan hidup. Ingat tadi, yang tidak bisa diambil lagi yaitu waktu kan. Ya, Nah, waktu ini sedang berjalan. Jadi ketika kamu nanti misalnya, maaf ya, orang tua sudah tua bla bla atau meninggal, kamu sudah usia yang menikah, kemudian kalian punya anak, itu masih membekas dan itu bisa masuk kepada anakmu. Kan kasihan juga. Iya. Jadi please lah, malam hari ini stop untuk kalian menyalahkan kondisi orang tua, kemudian kalian mengekspresikan kemarahan dan ketidakpuasanmu itu dengan tindakan yang tidak benar. Karena pada dasarnya nanti ujung-ujungnya tanggung jawab tentang diri sendiri. Ya, benar. Gitu. Apakah kalian ketika sudah dewasa kemudian kalian ini orang tua, ya tadi sama. Berarti kalian belum dewasa karena belum menerima sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab bahwa orang tuaku terpisah. Gitu. Yang bukan itu karena kalian, itu tindakan dari orang tua. Gitu. Jadi buat semua teman-teman sih yang mungkin hari ini lagi ada di posisi itu sih, jangan pernah ngerasa kesepian, jangan pernah ngerasa sendiri, jangan merasa hidupmu nggak berharga gitu. Banyak hal yang bisa kamu lakukan gitu. Kamu ketemu dengan komunitas yang benar, kamu bertemu dengan teman-teman yang bisa membangun kamu, bukan malah merusak ataupun menjatuhkan gitu. Carilah komunitas yang itu bisa membantu membangun kamu, menopang kamu gitu. Jadi kamu nggak kesepian gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin nggak ngalamin hal itu dan orang tua kalian masih lengkap, semuanya baik saja, ya aku cuma berpesan bersyukurlah dengan setiap apapun yang kalian dapat hari ini. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah menuntut apapun satu yang berlebihan gitu. Bersyukur karena keluarga yang utuh, keluarga kalian itu banyak dirindukan oleh teman-teman kalian yang mungkin keluarganya berpisah gitu. Bersyukur sih kalau gitu sih. Terus kalau aku tadi kan udah sharing nih kan tentang gimana sih komunikasiku dengan orang tuaku gitu kan. Nah, kalau kamu gimana? Komunikasimu selama ini? Kalau aku sih agak renggang ini. Wes. Sembrono sekali ya. Mirip-mirip kayak yoga sih. Jadi kayak kalau papaku sih lebih santai gitu loh. Kayak contohnya dulu waktu aku mau SMP ke SMA gitu kan. Kamu mau masuk sekolah mana gitu. Mamaku udah cerewet gitu. Kamu masuk sini wah bla bla bla. Papa itu cuma bilang, "Wes, kamu mau masuk SMA, mau masuk SMK, sekolah manapun ya terserah kamu, orang kamu yang menjalani dan itu masa-masa mudamu gitu loh ya. Kamu harus menikmati gitu kan." Papa sih lebih santai sih, lebih santai gitu. Kalau mama kan ya lebih kadang ibu kadang kita baru ngomong ini mah jadi enggak gitu. Kita ngomong 1, mereka ngomong 10 gitu kan. Tapi dari situ aku juga belajar sih cara berkomunikasi dengan papa seperti apa, dengan mama seperti apa. Kadang-kadang sih kalau aku sama papa sih kalau ada maunya gitu, kalau lagi pengen apa gitu ya. Kadang-kadang papa kan kerja juga di luar kota, tapi kalau pas waktu pulang itu kadang-kadang nggak sengaja gitu tak deketin gitu, lagi diajak ngobrol, kalau nggak tiba-tiba tak pijetin gitu. Jadi udah tahu kan kode, jadi wah mau bayar apa ini? Oh enggak bayar apa-apa. Kalau enggak gitu. digonceng disasar nanti dealer gitu kan. Siapa? Pas Ya, mogok pak, mogok enggak gitu. Kalau beda bagus nih. Apa? kalau papa sih lebih santai ya, tapi cuma kalau sama mama sih lebih sharing mungkin ya apa ya, kalau masalah-masalah pribadi gitu jarang sih sama mama gitu, karena juga bukan apa ya, bukan malas juga, tapi kadang kalau aku cerita tentang satu hal gitu, apa yang aku suka gitu, kadang-kadang mamaku ini nggak nyampe gitu. Aku ngomongnya segini, mamaku di sini gitu. Apalagi kalau mama ini ajaran lo ngangkat teleponnya WA gimana, waduh sebel kali ini. Serius, karena mamaku emang orang lama gitu ya. Belajar WA itu juga susah. Ini ngangkatnya piye kok hilang gitu. Cara matikan power ini gimana? Iya. Itu kan jadi kan ada gap gitu. Tapi aku juga berusaha merendahkan diriku kalau ngomong sama mama juga harus sesuai apa yang dia tahu, sesuai dengan apa yang dia bisa. Gak mungkin aku ngomongin suatu hal yang aku bisa tapi mamaku nggak bisa juga susah juga gitu kan. Jadi
ngomong sama papa sama mama juga ini sih, maksudnya punya caranya ada sendiri. cara teknik sendiri sih. Rahasia tersendiri. Iya, kalau aku sih gitu. Van. Van. Gimana Van? Kalau aku sih lebih enak cerita Dek. Aku manggilnya ayah ya. Ya. Dek ayah, soalnya kayak kakak-kakakku semua itu jadi sukses gitu gara-gara ditata sama ayahku. Oh. Kamu pengen apa? Pengen keluar negeri? Oke, sekolah di sini. Nanti tak carikan dana buat ke sini. Kamu pengen apa? Jadi masuk angkatan? Oke, tak carikan apa pelatihan gitu supaya kamu bisa lolos. Kalau ndek mamaku, "Ma, aku pengen keluar negeri." Ayo ning Indonesia kayak kerjaan. Makanya Iya. papa aku itu the best ya. Woi, mantap. Iya, Tapi iya. nggak boleh menjelekkan mama kan? Enggak dong. Boleh mama, mah iki saya akeh. Tapi kan di sisi baiknya juga dong. Mama. Ya, sisi baiknya mama saya adalah apa ya? Ya mungkin Bulanan lebih- lancar. Wah. Bensin lancar gitu ya. Uang jajan lancar gitu. Enggak, mama saya itu lebih kalau saya lapar gitu udah disiapin lebih pengertian. Oh, Kalau oke, ayah oke. saya itu lebih cuek gitu, tapi Pastilah. Wah, dalam ayah gitu cuek itu tapi Iya. yang enggak cuek-cuek banget. Iya. Kalau mama itu mau makan itu udah ada di lemari, udah dikasih uang jajan gitu, nggak usah ngomong. Ya itu dah. Kalau ayah paling wis gak ada duit aku. Udah poin ya langsung ya. Poin. Iya, Boy, iya, bener. Mungkin dari 3 ini semua enak ngomong sama orang apa? Ayah ya, papa ya. Lebih simpel sih. Lebih simpel, Simpel, lebih iya. Pemikirannya to the point langsung soalnya. gitu. Iya. Saya mencoba sebagai orang tua nih ya. Kenapa kok lebih enak ngomong sama ayah? Karena kan biasanya orang tua biasanya ya, laki-laki itu kan pakai logika ya. Iya. Kalau perempuan, kalau ibu itu kan pakai perasaan gitu. Nah, tapi tadi loh, saya ketika Yoga, Aris, Pani ngomong, kenapa? Saya sedang berpikir juga selain alasan wanita itu pakai perasaan, mau pakai perasaan. Karena apa? Kok lebih cerewet? Sekarang yang saya mau tanyakan kepada kalian, cerewetnya itu cerewet bagus apa cerewet enggak? Yang jelek? Bagus. Oke. Iya, kadang-kadang ada bagusnya ada enggaknya. Kalau enggaknya gini, kadang-kadang suka memaksakan kehendak sih kalau mama sih. Jadi kalau iki ya wes api gitu, padahal kita maunya ini gitu kan. Kadang-kadang kalau udah milih ini kan nggak bagus, mending iki mau, padahal kita juga belum tentu suka itu gitu loh. Kadang ya ada bagusnya ada enggaknya juga gitu loh. Kalau mana? Kalau aku lebih apa ya? Ya kadang ada bagusnya, kadang ada enggak ya. Contoh ya kayak aku pengen masuk polisi lapas. Kalau papaku, wes kamu nggak usah kuliah, kamu belajar tes-tesnya polisi lapas. Yes, pokoknya ayah dukung lah. Kalau mamaku wes kamu kuliah wes, ndek ada itu di politik. Iya. Wes ambil jurusan apa ya, yang penting kamu kuliah. Kalau papaku kan nggak setuju, aku lebih ke papaku sih. Woi, males belajar pasti. Iya. Tapi Males ya, Van, ya? nggak males belajar sih aku. Aku kayak orang yang lebih suka apa ya? Langsung terjun gitu langsung ya. ke tujuan ya, Lapangan, daripada lapangan, harus timbang harus muter-muter di mesti kelas, kuliah gitu. Aduh, lek kuliah itu males nulis aku. Lihat buku SMA aku, lek ono tulisan hebat ya. Siap. Nggak usah dicontoh ya, ini buruk ini. Tapi nilai bagus sih semuanya. Oh iya. Mantap. Ya, Tetap biar pinter ya. Piye meneng? Nakal boleh, goblok jangan berarti ya. Nakal juga nggak boleh dong. Oke. Nah, pada dasarnya itu gini, kenapa mama contoh ya, mama suruh kuliah. Nih ya, dari sudut pandang saya yang lebih makan asam garam daripada. Oh iya. Nah, silakan. sekarang nih ya, kalau kita ndak kuliah nanti kalian misalnya apa ya? Kita kan nggak tahu. Nanti itu ke depan, contoh nih polisi lapas. Pemerintahan 2, 3, 5 tahun, 10 tahun lagi ternyata diwajibkan kuliah. Gitu. Harus kuliah S1. Sekarang akreditasi semua pakai harus S1. Ya, Gitu. Saya untuk misalnya apply pekerjaan saya kadang-kadang sekarang lulusan apa gitu. Kalau misalnya pakai SMA sulit, tapi pakai S1 minim S1 enggak tahu itu nilainya berapa. Itu sarjana sudah gitu tuh. Ya. Itu masuk. Nah, hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang kita ini melihat dari sudut pandangnya sekarang. Nah, enak. Ini nanti malah ribet, nanti belajar terus, nggak tahu nanti belakangnya Iya, seperti apa bener. gitu.
gitu sih menurut saya. Jadi ya lebih dalami dulu lah saran-saran dari orang tua ini gitu. Jadi seimbang. Jadi gini, pada dasarnya mama ini memberikan masukan, tidak semuanya itu jelek. Itu aja gitu. Ditimbang gitu. Cuma pernah nggak sih dari mungkin Kak Heru juga sebagai orang tua ya, Fani, Aris mengalami kayak kadang kalian ini nggak pengen untuk di apa ya? Diatur. Bukan diatur, cereweti, dikasih omongan. Tapi lebih seneng kayak cuma didengarkan gitu. Pernah nggak sih? Jika kalian misalnya cuma butuh kalimat-kalimat, nggak perlu dikasih omongan panjang lebar gitu loh. Cuma butuh didengarkan, ya semangat. Iya. Tapi itu salah satu. Sorry, minumnya untuk narasumber, tidak ada untuk narasumber ya. Thank you, Pan. Oke. Pan. Lanjut. Oke. Jadi kan kayak gitu kan misalnya. Kadang aku suatu saat itu cuma pengen kayak didengarkan atau enggak cuma dikasih kayak ya semangat gitu toh. Bukan berarti kayak yang dikasih omongan kayak gini ini kan kadang sebagai anak juga merasa jenuh kan kalau kita ini cuma pengen didengarkan mesti denger noto gitu loh, kita cuma pengen curhat, tapi orang tua ada yang bersikap kayak tidak menganggap itu sebagai cuma pengen didengarkan tapi kasih omongan terus. Pernah gak sih mengalami itu? Mamamu itu ya? Mamaku enggak sih. Mamaku enggak. Saya enggak pernah curhat juga. Oh iya. Jadi kayak misalnya contoh aku nih ya, kan aku di Surabaya 4 tahun kuliah. Pasti kan komunikasi cuma lewat WA. 4 tahun atau 3,5 tahun? 3,5 sampai kerja kemarin 4. Jadi kan kayak komunikasi gak bisa tatap muka terus. Jadi cuma paling chatting, telepon kayak gitu kan. Telepon pun jarang gitu, chatting terus. Kadang ngepengen ngomong kayak aku cedera habis lomba. Kan cuma pengen ngomong doang kan, masih ingin melampiaskan pengen oh ya wis lah istirahat. Tapi orang tuh kayak siapa suruh kan udah dibilang gak usah futsal, dibilang gak usah ikut ini. Kan itu bikin malah bukan tambah kayak kita tenang, malah takut kan, jengkel gitu. Padahal cuma pengen kayak ya wis istirahat kan. Itu enak kayak kita intinya cuma pengen lapor doang kan. Bukan pengen kayak dimarahin, "Yu salah sopo?" Wis bilang gak usah futsal, gak usah iki. Pulang malam futsal sakit kan. Nah, akhirnya kita mikir kayak wis lah gak usah cerita lah. Daripada kita dikasih omelan. Nah, pernah gak sih? Pernah. Ya sama sih kayak gitu. Jadi waktu ya hampir sama sih kayak ya futsal gitu, tiba-tiba kan pulangnya berangkatnya sehat gitu. Tapi kan waktu futsal nggak tahu kayak kecok lagi tackle atau tiba-tiba pulangnya kayak dengkla gitu. Loh, apa kakimu gitu kan? Biasa futsal kan wis diomongin mending di omahe kan. Apa sih ngono-ngono? Wis jogging lah opo yang tidak mencederai. Jangan lo piye sih. Kadang sih kan oh iya direndam es lah, di apa lah kayak gitu. Maksudnya hal yang simpel yang butuh jawaban Pak gini loh, harusnya simpel aja tapi tiba-tiba kadang-kadang lebih ke kalau aku sih lebih ke mama sih ya itu tadi ya. Mama sih mesti. Kita laporan 1, mama ngomongnya 10 gitu. Pan gak usah ketawa kan. Kamu pernah nggak? ya pernah sih. Lek mamaku itu orang apa ya, orang suku, orang pedalaman itu. Kalau ngomong itu ya dengan bahasanya yang keras. Lek ayahku enggak sih. Wis, ayo tak pijet lek keseliu. Misalnya lek futsal keseliu, ayo tak pijet. Lek mamaku enggak. Siapa suruh kamu futsal ya kan? Kamu ini wis dibilangi enggak usah futsal lagi. Wis besok sepatunya tak buang. Tapi enggak dibuang kan? Rusak dewe sih. Enggak, maksudnya setelah ngomong itu enggak dibuang. Itu hanya apa namanya? Epok-epok itu. Epok-epok apa ya? Hanya sebagai bentuk apa kekesalan gitu ya. Iya, enggak dibuang tapi piye lagi. Oh iya. So deep gitu ya. Iya. Nah, menurut kalian gimana tuh? Iya sih, itu juga saya juga harus belajar sih. Kadang-kadang juga itu apa ya? Reaksi bentuk kesayangan mama terhadap anak, tetapi ya caranya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan sama anak gitu. Nah, juga tambahan nih. Ini ilmu bagus ini. Ini ilmu bagus. Dalam di HLC itu, HLC Holistic Learning Center ya. HLC itu hanya Heru ya. Bukan dong. Di Holistic Learning Center itu ada modul namanya counseling skill. Jadi kita diajari bagaimana mengkonseling. Mengkonseling itu tidak harus
seperti ini tatap muka harus konseling. Tapi ketika orang orang anak curhat ke orang tua, itu salah satu bentuk konseling. Iya. Nah, ternyata ada kalimat-kalimat atau tindakan-tindakan oleh yang mengkonselor ini yang sangat bagus, yang tidak harus dengan kata-kata, tapi cukup Gimik ya. Oh, non verbalnya. Itu lebih limbat sih ngomong. Kadang-kadang limbat juga ini ya. Ya, sama. Berarti Bagus juga ya. responnya limbat itu bagus berarti. Iya. nah, Konselor yang baik. jadi kadang-kadang orang tua itu mungkin yang kalian inginkan ya. Ya. Jadi akhirnya seperti itu. Nah, ini juga yang saya tantangan buat kami suami istri terhadap anak saya Gaby. Dia banyak cerita gitu. Tapi saya tahu ada bagian-bagian yang dia ini masih nggak bisa terbuka cerita itu ketika dia ini pacar. Ya, soal pacar. Siapa Ya. pacarnya Gaby? Gitu. Nah, ketika dia pacar, padahal kami ini sudah open loh. Maksudnya open dalam arti kata open ini ya ini teman, kita sudah kasih tahu ini teman loh ya, teman baik yang levelnya lebih dari teman baik. Tapi jangan berpikiran untuk pacar itu kan sebelum menikah, fase sebelum menikah, lamaran kemudian kan menikah. Nah itu jadi saya kasih sama Gaby, saya sama istri saya ini teman baik yang lebih baik daripada Teman spesial lah. ya teman spesial gitu, jangan bilang pacar dulu gitu. Ketika putus gitu ya, ini yang kita lost nggak tahu gitu, sebabnya pun Nggak jelas. nggak terbuka. Yang saya yakin dia ini pasti cerita sama temannya, sahabatnya, Nah, Iya. yang dia nggak ceritakan ke orang tua gitu. Nah, kami pun nggak bisa maksa seperti itu. Jadi ini sebagai pembelajaran buat kami apa dalam hal ini yang kami masih belum bisa dapat ini. Kok dia nggak bisa terbuka sampai itu Sampai segitu gitu. sedalamnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ya itulah kehidupan ya. Itulah rahasia orang tua, anak orang tua seperti itu. Life Gitu. Oke, sebagai penutup mungkin dari kita semua ada masukan nggak sih dalam artian gimana sih supaya gap antara orang tua dan anak ini jangan sampai ada ataupun jangan sampai melebar kayak gitu. Kalau dari Om Baru dulu deh. Kak. Kak Heru. Empat. Udah 3 kali udah ending nggak apa-apa. Oh ya. 5 kali. Gini, jadi mengertilah pola pemikiran dari orang tua. Pada dasarnya tidak ada orang tua yang ingin anaknya ini hidup susah. Ya. Bahkan kalau bisa itu lebih baik daripada orang tua. Ya. Itu dulu garis bawahi. Nah, mengenai caranya seperti apa, itu dipakai dengan cara komunikasi. Bagaimana berkomunikasinya? Tadi Yoga sudah sampaikan, Aris sudah sampaikan. Cari sela-selanya bagaimana kita bercerita. Iya. Itu dengan strategi kalian saya rasa itu bagus. Jadi dipijit lah, diapalah, tapi ujung-ujungnya ke situ meskipun nanti akhirnya terbaca nih ya. Iya, Ya kan? Enggak apa-apa itu ya pakai pola itu aja dulu. Nah, itu nanti lama-lama itu gapnya semakin kecil gitu. Oke. Kalau saya sih seperti itu ya. Yuk. Kalau aku sih dari saranku ya tips ya mungkin kayak ya itu tadi sih kayak kalian itu mungkin dengan pertama mungkin dengan bercanda dulu ya karena bercanda kan mencairkan suasana jadi nggak ada tegang gitu loh antara orang tua dan anak. Biasanya kalau kumpul makan bareng gitu kan tegang kan diem-dieman kayak papa mama bahas apa anak sama adik atau sama kakak kayak Sampai main nangis HP. gitu ditanyain. Enggak dong. Sudah itu. Jadi kan mungkin momen-momen meja makan sih aku bilangnya momen-momen makan bersama. Tadi nyindir aku ya. Baru sadar ya. Oh iya. Kok Khairul nuduh aku ya? Jadi momen-momen berkumpul itu sangat krusial sih menentukan bagaimana kita bisa terbuka apa enggak. Jadi ada orang tua kayak ketika kumpul tuh cuek-cuekan, main HP, sibuk sama kerjaan, telepon sana telepon sini, mama lihat drama, drakor, Drama Gorontalo. Bukan terus dong. kita sendiri chattingan sama teman Drama sama pacar kor- gitu kan. Akhirnya itu membuat gap semakin tinggi kan, semakin jauh kan. Makanya aku bilang kayak mungkin dimulai dari meja makan sih. Kita sering makan bareng, sering ngumpul, taruh HP lah kuncinya.
jangan main HP, kalian ngobrol lah, basa-basi lah kayak aku bilang tadi, mam atau aku gini loh gini, mulai dari meja makan lah menurut kalian quality time itu penting sih, kalian bercanda, jangan langsung ngomong kayak mam aku pacaran, mam aku kecelakaan, mam aku habis ini, jangan langsung to the point gitu, bikin orang tua semakin shock kayak Itu kesel gitu. makanya kan. Jadi mending kalian basa-basi dulu sih. Kalian bercanda-bercanda, basa-basi kayak aku bilang, ngerayu-ngerayu dulu. Membangun chemistry ya. Membangun chemistry suasana dulu, kalau suasananya udah enak, mamamu sudah pasti orang tua itu tahu lah anaknya mau apa lah. Nggak mungkin lah, orang tua pasti peka lah, namanya anak sendiri kan. Orang tua tahu lah, oh anak ini mau cerita ini, udah kebaca lah dari gerak-geriknya gitu kan. Tapi gimana kitanya sebagai anak memposisikan gitu, kita mau terbuka apa enggak. Jadi mulailah dengan kalian bercanda sih. Bukan berarti bercanda terus-terusan, tapi membukanya itu dengan bercanda, kalian basa-basi, kalian merayu-rayu, itu menurutku kunci sih, karena aku mengalami itu berhasil gitu loh selama ini. Kamu selucu ini, kamu juga sering bercanda sama mamamu? Aku pernah Kesaksian. cerita guys. Pernah aku dipanggil BK. Dipanggil BK, dikirimi surat di kelasku. Enggak tak kasih nama mamaku, tak masukkan di locker. Habis gitu, besoknya dipanggil lagi. Dikasih nomor lagi surat, tak masukkan locker, dipanggil aku akhirnya. Yang ketiga kalinya kamu dikeluarkan dari sekolahan. Kalau enggak orang tuamu datang ke sini. Akhirnya tak telepon mamaku, "Ma, aku dipanggil sekolahan gini-gini. Besok mama ke sini yo." Ya. Akhirnya mamaku datang, terus mamaku, "Saya enggak percaya omongan anak saya." Enggak serius soalnya. Anaknya sendiri gak dipercaya. Nggak serius katanya, aduh. Ya akhirnya mamaku, oh ternyata anak saya nakalnya cuma segini, dikira anak saya ini bawa narkoba lah apalah. Soalnya kan mama saya kan orang hukum juga, jadi ngerti kan. Yang nakal-nakal itu yang masuk lapas. Oh, iya. Berarti pada waktu itu mamamu malah membela kamu ya? Dikira masalahnya yang serius Ya, seperti apa? iya. Padahal hanya selevel itu menurut mamamu, itu aja dipanggil BK. Nah, makanya mungkin bercanda itu sering bercanda sama orang tua akhirnya membangun chemistry sih. Itu sih aku. Iya. Tapi nggak dipercaya tapi. Maksudnya itu ngasih tahu guru nih Pak, yang dikatakan Rifan itu hanya fiktif belaka Pak. Sebenarnya itu anaknya nggak kayak gitu baik. Baik sebenarnya. Aku sih itu, jadi saranku mungkin sering-sering bercanda, membangun komunikasi dan chemistry sih. Jangan terlalu serius-serius sama orang tua lah. Itu sih. Kalau Jangan serius, Pak. kalau Fani harus serius kayaknya, sering Iya, aku harus serius. Perlu diserius. Biar mamaku percaya. Iya. Kalau aku sih terakhir ada dua hal sih, jangan sebagai anak ya, aku mengambil sudut pandang sebagai anak itu jangan menuntut dan jangan menunggu gitu. Dalam artian menuntut ya aku harus dimengerti orang tua, jadi kita seolah-olah kayak orang tua yang harus ngerti kita, orang tua yang harus ngerti kita. Tapi kan ada di satu sisi, di satu momen anak itu juga harus mengerti kondisi orang tua. Anak itu juga harus, oh papaku lagi kerja, oh oke, nggak ada waktu buat aku, oke mungkin spend waktu kapan sama mama juga. Jangan kayak ngerasa, oh mama ini kolot, mama ini apa, oh aku kalau ngobrol sama dia nggak nyambung dan bla bla bla. Tapi kalian juga nggak bisa menuntut seperti itu, tapi kalian juga harus ngerti porsi kalian sebagai anak, ngomong sama orang tua seperti apa, caranya masuk ke orang tua seperti apa gitu. Yang kedua, menunggu gitu. Kadang-kadang ada momen, aduh aku kok nggak ditanyain ya sama mamaku ya, aku hari ini ngapain aja, aku juga pengen diperhatiin. Padahal orang tua kadang-kadang juga suka nunggu, wah anak ini kok nggak cerita-cerita ya, apa hidupnya juga baik-baik saja gitu kan. Wah kayaknya nggak cerita, udah baik lah hidupnya. Akhirnya kan orang tua juga, asumsi. Anak menunggu, orang tua juga menunggu gitu. Jadi kalau menurut aku sih jangan menuntut dan jangan menunggu gitu. Jangan pernah ngerasa sampai orang tua aku nggak perhatian gitu. Harusnya kalau kalian bisa berespon, ya udah kalian yang cerita dulu sama orang tua, kayak gitu sih kalau aku sih. Fani? Ya apa ya? Kita harus tahu karakternya orang tua mungkin. Nggak boleh kita kalau misalnya kayak mamaku cerewet, kita nggak boleh ngelawannya harus cerewet juga. Kita harus lebih mendengarkan gitu ya berarti ya. Harus lebih tahu situasi. Berarti lebih tahu karakter orang tua kayak gimana, jadi biar tahu kita memposisikan kita mau bicara kayak gimana gitu ya. Pernah dengar ini enggak sih, seni komunikasi yang baik itu apa? Seni komunikasi yang baik itu apa? Yang terbaik. Ini pertanyaan ya, siapa yang bisa jawab? Tulis di kolom komen. komentar ya. Tapi kan langsung dikasih tahu Meru. Langsung kasih tahu Kita nggak nyari uang dari YouTube ya. Kita pure
Menabur. berkarya. Memberkati. Uang itu bukan nomor satu, Iya, siap. tapi prioritas. Pasti aja ngejokes ya. Oke. Oke, apa Om? Enggak tahu. Ya, seni komunikasi yang terbaik itu adalah mendengar. Wah. Gitu. Jadi tadi sampaikan Tiffany tahu karakter dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya cerewet, sudahlah. Atau siapapun kalian di mana? Bahkan ada satu kalimatnya gini. Kadang orang bodoh itu kelihatan pintar kalau dia diam. Nah, Iya. Iya. Tapi di dalam banyak bicara pasti terdapat kesalahan. Ya. Gitu. Nah, menurut saya ya kadang ya kita juga harus banyak diam. Kalau orang tua bla 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 diam, Ya. tapi kadang-kadang masuk pelan-pelan. setelah dari Selah nih. itu kan seni komunikasi. Kalian kan belajar akhirnya sama orang tua. Kalau itu dapat akhirnya aku berhasil. Nah, itu bisa dipraktekkan. Ya. Seperti yoga approach sama mamanya, demikianlah yoga melakukannya terhadap Dirinya sendiri. Itunya. ya gitu. Iya, gitu. Enggak, tapi kok yoga gampang kebaca kok. Kok bisa? Iya. Tahu kamu ya. Selebelu kita. Oh, kita udah ini soalnya. Oh iya. Oh iya. Andalan gue. Weh, enggak apa. Dua tiga tikungan sudah. Udah tahu ya. 2-3 tikungan, portal udah tahu. Oh, Oke. siap. Oke, mantap. Wah, seru ya ngobrol hari ini tentang kayaknya perlu kapan-kapan undang orang tua lah mungkin. Iya. Atau Mungkin anak-anak mamanya lain. Koyoga. Seru juga kayaknya. Kita datangkan ke sini Wih. buat menghakimi. Ya. Mungkin cukup untuk segmen hari ini teman-teman. Terima kasih Om Heru. Oke. Terima kasih. Gini ya. Oh iya. Oke, terima kasih Van, thank you Yok buat semuanya, buat juga teman-teman kameramen juga semua teman-teman yang terlibat dalam acara ini. Terima kasih buat semua yang menonton channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai tanda dukungan kalian kepada Gratis, guys. kami supaya kami terus bisa menghadirkan konten-konten yang itu bisa memberkati kalian Ya. semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya ini juga bukan cuma memberkati kalian tapi juga memberkati banyak orang yang mungkin lagi ada di posisi yang seperti yang kita omongin tadi. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.